pengobatannya. Jadi harus melakukan pengobatan ini dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu menghindari pengidap PPOK ini dari polusi dan asap rokok. Jadi kita sebagai perawat ini mendorong lansia untuk mengedukasi lansia untuk tidak merokok dan juga mendorong lansia untuk berhenti merokok bagi para lansia yang bebas dari asap rokok. Bisa di next. Ya, selanjutnya yang keempat ini penuhi kebutuhan nutrisi dan gizi. Jadi eh, para lansia ini harus meningkatkan asupan buah dan sayur, lalu hindari makanan yang tinggi garam dan juga kalori. Serta para lansia juga harus penuhi kebutuhan cairannya. Lalu yang kelima ini membantu menjaga gaya hidup sehat. Jadi kita dorong lansia ini untuk melakukan olahraga ringan seperti jalan santai. Lalu kita melatih lansia ini dengan latihan pernapasan untuk meningkatkan kesehatan paru-paru. Lalu yang keenam, jauhkan pemicu stres. Jadi kita bantu lansia untuk mengelola stresnya untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang ketujuh, bersihkan rumah dan ruangan secara berkala. Jadi kita himbau untuk keluarga dan juga lansia ini untuk rutin membersihkan rumahnya agar terhindar dari debu. Bisa di Selanjutnya, selanjutnya di sini ada peran perawat home care dalam merawat lansia dengan PPOK. Jadi di sini perawat memiliki peran yang sangat penting dalam merawat lansia dengan penyakit PPOK di rumah. Jadi perawat ini bertanggung jawab untuk melakukan penilaian kesehatan yang menyeluruh, termasuk evaluasi dan juga monitoring tanda-tanda vital. Contohnya seperti tekanan darah dan juga kadar oksigen. Lalu selain itu, perawat juga bisa memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai PPOK, termasuk cara penggunaan obat-obatan seperti inhaler dan nebulizer. Lalu yang kedua, perawat membantu aktivitas sehari-hari. Jadi, di sini perawat juga memastikan bahwa lansia mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung kesehatan paru-paru. Dan juga perawat juga berperan dalam manajemen gejala. Contohnya seperti mengajarkan teknik pernafasan untuk mengurangi sesak nafas, seperti teknik pure sleep breathing. Selain aspek fisik, perawat juga memberikan dukungan emosional emosional dengan cara mendengarkan dan berkomunikasi secara efektif. Jadi, perawat membantu pasien dalam mengatasi kecemasan atau depresi yang mungkin akan muncul akibat penyakit tersebut. Dan juga perawat di sini akan berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya untuk merencanakan perawatan yang komprehensif dan juga untuk memantau perubahan kondisi pasien untuk mencegah terjadinya komplikasi. Yang terakhir, dengan demikian, perawat tidak hanya berfungsi sebagai penyedia perawatan medis, tetapi juga sebagai pendukung emosional dan advokat bagi lansia dengan PPOK, yang dimana perawat ini memastikan bahwa lansia ini mendapatkan perawatan yang holistik dan berkualitas selama di rumah. Boleh di next. Baik, di sini ada keuntungan layanan home care untuk lansia PPOK, di mana perawat yang dipersonalisasi yaitu pelayanan home care yang diberikan disesuaikan dengan kondisi spesifik pasien. Lalu ada mengurangi risiko infeksi rumah sakit. Salah satu dari risiko besar bagi lansia dengan penyakit paru-paru ini adalah infeksi di rumah sakit. Dengan perawatan di rumah, risiko ini juga bisa ditekan seminimal mungkin karena lingkungan rumah yang lebih aman dan terkontrol.
Lalu ada fokus pada pemulihan dan kualitas hidup. Home care memungkinkan lansia tetap berada di rumah, tempat di mana mereka merasa lebih nyaman dan aman. Lingkungan yang akrab membantu mengurangi stres yang seringkali memburuk gejala penyakit kronis. Lalu ada dukungan emosional yang lebih kuat. Lansia juga dirawat di rumah cenderung merasa lebih bahagia karena tetap bisa berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman terdekatnya. Jadi next. Ya, selanjutnya ada tantangan yang eh, dilakukan, yang didapat saat melakukan home health nursing pada lansia dengan PPOK. Yang pertama ini keterbatasan sumber daya. Biasanya ini eh, jika kita melakukan home health nursing di pedesaan atau di yang kota kecil gitu, itu biasanya sulit didapatkan perawatan medis atau adanya kekurangan staf. Lalu untuk selanjutnya ini ketidakpatuhan pasien pada pengobatan. Ya, untuk lansia ini biasanya sedikit keras kepala, jadi eh, ada beberapa yang tidak patuh gitu. Selanjutnya, kurangnya dukungan sosial. Ini juga bisa jadi tantangan karena banyak lansia-lansia yang hidupnya sendiri gitu, kurang. Lalu yang terakhir ini kondisi kesehatan yang kompleks, yang mana lansia ini kebanyakan memiliki penyakit lebih dari satu atau adanya komorbiditas gitu, seperti diabetes dan hipertensi. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi perawat. Bisa di next. Ya, waktunya sudah habis ya untuk kelompok 3 kelas A. Dilanjut untuk kelompok 3 kelas B. Boleh di-share screen PPT-nya. Adapun anggota kelompok 3 dari kelas 4B ada Ita Sylvia, Kanza Amanda Maulika, ada Khadijah Kamila Inaya, Kurnia Widowati, Laili Frida Yuni, Marsyanda Kaila, dan juga Mediana Eka Putri. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, selanjutnya ada pelaksanaan asuhan keperawatan home health and nursing pada lansia dengan PPOK. Iya, yang pertama itu ada pengkajian. Nah, pengkajian itu biasanya dimulai dari identitas dan riwayat kesehatannya. Yang pertama bisa dilihat dari data pribadi yang biasanya berisi nama, usia, jenis kelamin, alamat, dan data-data dari pasiennya itu tersendiri. Selanjutnya bisa dilihat dari riwayat medisnya. Biasanya dengan lansia dengan PPOK bisa kita kaji penyakit terutamanya, yaitu biasanya berhubungan dengan sistem pernafasan. Bisa dilihat dari adanya riwayat merokok, lalu adanya paparan polusi lingkungan yang kotor, ada riwayat pekerjaan yang beresiko terhadap penyakit parunya ini. Selanjutnya ada pengkajian riwayat keluarga. Biasanya kita kaji juga apakah ada keluarga sebelumnya yang pernah memiliki riwayat PPOK atau ada penyakit paru lainnya. Selanjutnya kita kaji juga riwayat obat-obatan. Apakah saat ini kliennya sedang minum obat-obatan yang sudah dikasih dokter atau ada obat-obatan tersendiri yang ia minum. Misalnya apakah misalnya kliennya sedang menggunakan inhaler, ada bronchodilator, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga kita bertugas untuk memberi pemahaman kepada pasiennya tentang penggunaan obat yang tepat dan benar. Selanjutnya, selanjutnya ada pengkajian dari fungsi pernafasannya. Biasanya kita lihat dari tanda gejalanya dulu. Pertama bisa dilihat dari frekuensi nafasnya. Kita bisa lihat hitung frekuensi napas pasiennya. Selanjutnya kita lihat saturasi oksigennya. Biasanya kita menggunakan alatnya pulse oximeter. Nah, biasanya bisa ditambahkan dengan oksigen. Biasanya pasiennya ini biasanya memerlukan oksigen. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Biasanya kita periksa TTV dan adanya penggunaan otot nafas. Lalu selanjutnya ada suara pernafasan. Biasanya ini pasien dengan PPOK itu sering didapatkan adanya suara wheezing atau rales. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya ada pengkajian dari gejala PPOK-nya sendiri. Biasanya kita lihat ada sesak napas. Nah, kita bisa kaji nih sejauh mana sih pasien itu merasakan sesak nafasnya. Nah, biasanya kalau misalnya sesak nafas ini kita bisa bantu dengan pemberian oksigen. Nah, lalu selanjutnya ada kaji batuk dan berdahaknya. Nah, biasanya kita tanya tentang frekuensi eh, batuknya, gimana batuknya apa kering atau ada lendir yang berdahak, lalu apakah itu menyumbat pernafasannya dan bagaimana karakteristik dari batuknya itu. Selanjutnya ada tingkat keparahannya. Biasanya kita dilihat dari apakah pasien yang mengalami sulit tidur, sulit beraktivitas. Itu biasanya kita dengan menggunakan skala tingkat dari sesak nafasnya itu. Selanjutnya ada dari peningkatan gejala. Biasanya kita lihat apakah dari setelah pemberian terapi, apakah ada peningkatan atau adanya mengalami keburukan. Selanjutnya. Iya, selanjutnya ada pengkajian status fungsional, yaitu terdiri dari kemampuan beraktivitas sama mobilitas. Nah, kemampuan beraktivitasnya itu sejauh mana pasien dapat melakukan kegiatan secara sehari-hari secara mandiri. Terus, apakah klien pasien mudah lelah atau merasa kelelahan, energi setelah aktivitasnya lebih ringan atau bagaimana? Terus selanjutnya ada mobilitas, apakah pasien mampu bergerak atau berjalan? Next. Selanjutnya ada pengkajian lingkungan, yaitu kondisi rumahnya itu dicek keberadaan alat bantu pernafasannya, apakah ada ventilasi udara yang baik atau tidak. Itu sama dukungan keluarga. Tanyakan apakah ada anggota keluarga atau caregiver yang mendampingi pasien dalam perawatan sehari-hari. Next. Ya, selanjutnya ada pengkajian nutrisi. Di sini ada status gizi, yaitu menilai nafsu makan, kesulitan makan karena sesak napas. Lalu ada tanyakan tentang pola makan. Yang kedua ada dehidrasi, itu periksa tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering, kulit kering, dan sedikitnya jumlah urin. Selanjutnya, selanjutnya ada pengkajian psikososial. Yang pertama itu ada kesehatan mental. Tanyakan tentang perasaan pasien terkait penyakitnya dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada persepsi pasien. Tanyakan tentang bagaimana pasien melihat kondisinya, apakah merasa cemas atau takut terhadap perburukan gejala. Selanjutnya, yang terakhir ada pengkajian kebutuhan pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan PPOK, apakah pasien dan keluarga sudah mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai PPOK dan cara mengelola penyakit PPOK. Yang kedua ada pendidikan nutrisi dan aktivitas. Apakah pasien dan keluarga sudah mendapatkan pemahaman pentingnya diet seimbang dan aktivitas fisik ringan yang sesuai dengan kemampuan pasien. Iya, yang selanjutnya ini ada diagnosa keperawatannya. Biasanya PPOK ini, diagnosa keperawatannya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan bronkospasme, peningkatan produksi sekret, sekresi tertahan dan tebal, sekresi kental, penurunan energi atau kelemahan. Selanjutnya ada intervensinya. Yang pertama itu ada terapi gizi. Merencanakan perawatan gizi membutuhkan identifikasi penyebab yang mungkin dari berkurangnya asupan. Biasanya asupan oral dari pasien PPOK ini seringkali tidak adekuat karena beberapa faktor, yaitu anoreksia, cepat kenyang, sesak, kembung, dan lemah. Asupan diet rendah, kehilangan berat badan, dan kakeksia terjadi pada individu dengan PPOK derajat sedang atau berat karena gejala sesak, lemah, dispepsia, dan cepat kenyang. Yang kedua ini ada penerapan fisioterapi dada. Fisioterapi dada ini merupakan teknik fisioterapi yang biasa digunakan dalam latihan untuk penyakit respirasi kronis serta akut, yang tujuannya itu untuk mengeluarkan sputum serta perbaikan ventilasi pada paru yang sakit. Uh, Pemberian fisioterapi dada ini berguna untuk proses mengeluarkan sputum, mengembalikan serta mempertahankan fungsi otot nafas, menghilangkan sputum dalam bronkus, memperbaiki ventilasi, mencegah tertimbunan sputum dan aliran sputum di saluran pernafasan, serta meningkatkan fungsi pernafasan serta mencegah kolaps pada paru-paru sehingga bisa meningkatkan optimalisasi penyerapan oksigen dan paru-paru. Selanjutnya masih intervensinya. Yang ketiga yaitu pemberian terapi nebulizer. Masalah keperawatan utama pada pasien PPOK adalah pola napas tidak efektif. Pola napas tidak efektif adalah inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Terapi nebulizer dengan menggunakan oksigen sebagai uap efektif
terhadap perubahan suara napas takpnea menjadi apnea, dapat meningkatkan SpO2 dalam darah dan penurunan respirasi, serta perubahan pola nafas dari ronki atau wheezing menjadi vaskuler. Yang keempat yaitu pemanfaatan telehealth pada lansia dengan PPOK. Teknologi telehealth bertujuan memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh melalui pemantauan dan konsultasi sehingga mampu meningkatkan kesehatan pasien dengan PPOK. Next. Kemudian penerapan pursed lips breathing, tujuan latihan pernapasan pursed lip breathing pada pasien penyakit paru obstruksi kronik adalah untuk mengatur frekuensi dan pola napas sehingga dapat memperbaiki fungsi diafragma, memperbaiki ventilasi alveoli untuk memperbaiki pertukaran gas tanpa meningkatkan kerja pernafasan sehingga sesak napas berkurang. Kemudian penerapan teknik batuk efektif. Penerapan batuk efektif terhadap pengeluaran sputum pada pasien penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK dapat membantu dan terbukti efektif dalam pengeluaran sputum, mengurangi sesak napas pada pasien dengan PPOK, serta membantu mengatasi ketidaknyamanannya. Next. Ya, selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan rencana keperawatan tercapai, kemudian menentukan apakah rencana keperawatan efektif, menentukan perkembangan kesehatan pasien, menilai efisiensi dan produktivitas asuhan keperawatan, dan memberikan umpan balik untuk memperbaiki mutu asuhan keperawatan. Jadi next. Di sini ada penerapan evidence based practice. Pertama ini evidence based practice pada penerapan batuk efektif dengan judul upaya penerapan batuk efektif dalam pengeluaran sputum pada pasien penyakit paru obstruktif kronik. Yang kedua ini penerapan fisioterapi dada dengan judul pengaruh fisioterapi dada, batuk efektif, dan nebulizer terhadap peningkatan saturasi oksigen dalam darah pada pasien PPOK. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan saturasi oksigen sebelum dan sesudah diberikan intervensi fisioterapi dada, batuk efektif, dan nebulizer pada pasien dengan PPOK. Rata-rata saturasi oksigen sebelum diberikan intervensi itu 93 dan sesudah diberikan intervensi terjadi peningkatan rata-rata saturasi oksigen sebesar 97. Baik, yang selanjutnya itu ada penerapan terapi nebulizer. Terapi nebulizer ini efektif dapat meningkatkan SaO2 dan RR pada pasien PPOK dikarenakan pemberian nebulizer pada pasien asma berefek secara langsung pada paru-paru di mana obat-obatan yang dihirup akan dipecahkan menjadi partikel yang lebih kecil melalui cara aerosol atau humidifikasi sehingga dapat memberikan relaksasi dari spasme bronkial, mengencerkan sekret dan melembabkan saluran pernafasan. Next. Yang selanjutnya itu ada penerapan pursed lips breathing, latihan pernafasan pursed lips breathing pada pada pasien penyakit paru obstruksi kronik untuk mengatur frekuensi dan pola pernafasan, memperbaiki mobilitas sangkar toraks, mengatur dan mengkoordinasi kecepatan pernafasan sehingga sesak nafas berkurang. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada penerapan telehealth. Telehealth dapat membantu perawat memantau kepatuhan pengobatan pasien dan dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman pasien tentang pengobatan. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 kelas B. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelas RKI. RKI boleh di-share screen, PPT. Ya, baik. Di sini selanjutnya ada penata laksanaan HHN dengan kasus penyakit jantung atau congestive heart failure
pada lansia eh, dengan dosen pembimbing Ibu DR Imadir Yasmini, SKP MKes SP.com. Kemudian untuk anggota kelompoknya bisa di next. Untuk anggota kelompok 3 ada Deva Angela, ada Lintang Fatmasari, ada Maula Karima Prihastuti, Nola Saputri, Putri Nurdiani, Risti Diana Pangestu, dan juga Vini Alfionita. Untuk waktu presentasinya 15 menit, waktu dan tempat di. Iya, boleh di next aja. Ya, pertama kita harus tahu nih tentang dasar penyakit CHF ini. Boleh di next. Nah, pertama ada gagal pengertiannya dulu nih menurut AHA dan ACC atau College of Cardiology dan American Heart Association. Gagal jantung kongestif ini itu sindrom klinis kompleks yang ditandai dengan kinerja miokardiumnya ini tidak efisien gitu, yang mengakibatkan suplai darah ke tubuh ini terganggu. Nah, etiologinya itu dari CHF ini itu berbagai macam dan belum ada yang benar-benar fix banget itu yang akan menyebabkan si CHF ini. Jadi ada beberapa faktor penyebab yang akan mengakibatkan CHF ini. Boleh di next? Boleh di next, Kak? Ya, pertama ini ada usia. Usia ini semakin tua alias semakin banyak usianya itu akan mengalami degeneratif dari mulai dari vessel blood-nya, terus habis itu struktural dan fungsional dari jantung kayak gitu. Jadi perubahan ini itu akan dipengaruhi oleh hilangnya serat elastis pada lapisan tengah arteri yang akan mengakibatkan susah untuk darah arteri ini memompa darah gitu kayak gitu. Yang kedua ada jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin ini berpengaruh terutama pada laki-laki karena pola kebiasaan dan gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, habis itu minum alkohol, itu lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dibanding perempuan secara prevalensinya. Dan perempuan sebelum menopause ini memiliki risiko gagal jantung lebih rendah daripada pria karena pembuluh darah wanita ini juga dilindungi oleh hormon estrogen. Hormon estrogen ini meningkatkan proporsi lipoprotein densitas tinggi atau HDL yang bertindak sebagai faktor pelindung dari berkembangnya aterosklerosis. Yang ketiga ini hipertensi, tekanan darah mekanis yang dengan peningkatan beban akhir dan perubahan neohormonal yang menyebabkan peningkatan massa ventrikel itu. Jadi hipertensi mengakibatkan itu sehingga tekanan darah yang tidak terkontrol dan terus-menerus dapat menyebabkan berbagai perubahan pada struktur miokardium, pembuluh koroner, dan sistem konduksi jantung. Yang keempat ini ada penyakit jantung iskemik. Iskemia menyebabkan kurangnya aliran darah ke otot jantung sehingga mengurangi ejection fraction dan insiden ini meningkat di negara-negara berkembang karena penduduknya ini mengadopsi pola makan dari daerah barat yang tidak sehat kayak makan junk food, sedangkan perawatan medisnya ini itu belum memadai untuk pola hidup yang seperti itu. Boleh di next? Selanjutnya ini ada penyakit katup jantung. Penyakit ini rata-rata disebabkan oleh respon imun terhadap Streptococcus grup A yang terutama menyebabkan stenosis mitral dan aorta. Nah, secara keseluruhan penyebab ini itu paling umum karena akibat penyakit degeneratif. Jadi emang seiringnya usia penyakit ini juga resikonya semakin meningkat. Tuh. Selanjutnya ada kardiomiopati. Bentuk kardiomiopati yang paling umum ini kardiomiopati ventrikel kanan, hipertrofik, dilatasi, restriktif, aritmogenik, dan kardiomiopati non-kompaksi ventrikel kiri. Banyak dari kondisi ini bersifat genetik gitu. Jadi kardiomiopati ini sangat dipengaruhi oleh genetik. Apalagi pada kerabat-kerabat atau saudara-saudara kita yang sudah lansia ataupun
usianya di atas 35 tahun. Selain genetik, ada beberapa faktor non-genetik kayak diabetes, paparan zat beracun, kehamilan, atau penyakit Fabry jantung. Selanjutnya yang terakhir ada takikardia dan aritmia. Biasanya semua ventrikel membesar dan ketebalan dinding ventrikel ini dipertahankan atau dikurangi. Nah, kalau dalam kondisi ini disertai dengan perubahan elektrofisiologis, termasuk pengurangan periode prolog dan amplitudo potensial aksi pada kardiomyosit. Nah, semua tadi faktor itu yang mengakibatkan respon new hormonal yang akan mengakibatkan CHF. Boleh di next. Selanjutnya ini ada komplikasi CHF pada lansia kayak kualitas hidup menurun, aritmia, dan kematian jantung secara mendadak, kaheksia jantung. Kaheksia itu kondisi penurunan berat badan yang disertai dengan penyusutan otot pada pasien gagal jantung. Sehingga kaheksia jantung ini akan mengakibatkan atau mengarah pada ujungnya yaitu kematian. Lalu keempat ada penyakit kardiorenal. Boleh di next. Yang kelima ada disfungsi hati. Keenam infusiensi katup fungsional. Yang ketujuh ada trombus mural dan resiko tromboembolik. Ini bisa di otak, di ginjal, paru-paru, pembuluh darah utama ataupun pembuluh darah utama pada anggota tubuh. Yang kedelapan ini kalau dia dirawat inap berulang akan meningkatkan resiko infeksi nosokomial dari pasien tersebut. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada peran home health nurse dan